Kondisi politik demokrasi parlemen yang tidak stabil direspon Soekarno dengan mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959. Dekret tersebut menjadi era baru demokrasi di Indonesia dengan berlakunya era demokrasi terpimpin. Pada saat itu, Soekarno mulai mendominasi kekuasaan dalam pemerintahan. Pada saat itu, Soekarno pernah membubarkan dua partai politik besar, yaitu PSI, kemudian Masyumi. Dua partai politik tersebut disinyalir terlibat dalam gerakan pemberontakan yang dilakukan PRRI atau Permesta. Soekarno menyadari bahwa revolusi belumlah selesai. Oleh karena itu, Soekarno menghendaki adanya persatuan masyarakat yang mampu mewujudkan tujuan kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno berpandangan kekuatan nasional di tengah-tengah masyarakat yang terbagi ke dalam kekuatan kaum nasionalis, kaum agama, dan kaum komunis. Soekarno yakin dan beranggapan jika kelompok-kelompok tersebut mampu disatukan, maka kekuatan revolusi Indonesia itu mampu membawa hasil dan tujuan kemerdekaan itu sendiri. Maka lahirlah Nasakom. Nasakom sendiri menjadi alat bagi PKI untuk memperlancar agresi politiknya. PKI berkeyakinan dengan mempengaruhi Bung Karno akan memperlancar tujuan dari PKI itu sendiri. Tantangan dan hambatan yang ditemui PKI datang dari kubu perwira TNI Angkatan Darat yang tidak menyetujui adanya aliran komunisme di Indonesia. Sehingga pada waktu demokrasi terpimpin, terbentuklah kekuatan tiga besar, yaitu PKI, Soekarno, dan TNI Angkatan Darat. Soekarno adalah sentral dari keduanya. Kebijakan politik lain yang dikeluarkan oleh Soekarno adalah politik mercusuar. Saat itu Soekarno beranggapan bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang berwibawa dan disegani jika mampu menyelenggarakan event internasional yang tak lain adalah Asian Games yang diselenggarakan di Jakarta. Agenda lain yang dilaksanakan Presiden Soekarno pada saat itu adalah pembebasan Irian Barat yang sempat tertunda pada KMB tahun 1949. Soekarno yang menempuh jalur diplomasi, blokade ekonomi, gagal untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Oleh karena itu, Soekarno memutuskan jalur militer dengan dibentuknya pasukan Mandala. Politik konfrontasi militer yang dilakukan Soekarno adalah konfrontasi dengan Malaysia. Kebijakan ini mendapat dukungan dari negara-negara blok timur seperti China dan Rusia. Bahkan dari China kesanggupannya untuk menyumbangkan senjata bagi konfrontasi Indonesia melawan Malaysia. Hal ini dilakukan Soekarno sebagai bentuk protes terbentuknya Federasi Malaysia yang diduga adalah upaya neokolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Inggris. Suka tidak suka dengan sosok Soekarno, yang jelas dia adalah orang yang berprinsip anti-imperialisme dan kolonialisme.